kali ini jumpa lagi dengan kakak Uli Setianingsih, dan tentunya dalam pelajaran matematika dengan materi yang berbeda. Tapi sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe di sini nih, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar ada notifikasi ketika kakak upload video masuk ke HP kalian. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ya, biar kakak lebih semangat lagi bikin videonya. Oke Dedik? Nah, kita mulai ya. Kalau kemarin kakak membahas mengenai operasi aljabar pada fungsi, nah sekarang kakak akan membahas turunan fungsi aljabar. Nah, dia berkaitan juga ya mengenai fungsi juga, cuma sekarang kita belajar turunannya. Nah, turunan fungsi aljabar dia ada 5 bagiannya untuk mengenai turunan fungsi aljabar. Tapi sebelum kita masuk ke turunan fungsi aljabar, kalian harus tahu turunan itu apa, biar tahu cara mengerjakan turunan fungsi aljabarnya. Oke, kita mulai ya. Di sini kakak bikin turunan fungsi aljabar ya. Turunan fungsi aljabar. Nah, oke. Untuk turunan fungsi aljabar, kalian harus tahu definisi turunan itu apa. Nah, turunan ini seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Turunan ini jika misalnya gitu ya. Jika f(x) ini sama dengan a x n, a kali x pangkat n gitu. Jadi turunannya ini biasa f aksen ya, f aksen x dia sama dengan n ini dikalikan dengan a, maka dia n kali a x, n ini dikurang dengan 1, pangkatnya dikurang, n kurang 1 gitu. Ini adalah turunannya. Jadi kalau jika diketahui f(x) sama dengan a x pangkat n, maka f aksen x atau turunannya ya, yaitu n-nya dibawa ke depan, maka dikali dengan a x n kurang 1, pangkatnya dikurang 1. Oke, kita lihat contoh ya, biar kalian tahu definisi turunannya. Oke, kalau contoh misalnya, jika contoh ya, jika f(x) kakak bikin seperti ini, f(x) sama dengan 2x pangkat 3 gitu ya, maka kalau kita bilang turunannya gitu, ini dikalikan ke depan 3 kali 2. Boleh kita tulis ya. 3 kali 2 x 3 kurang 1 sesuai rumus. Pangkatnya dikedepankan, ini ke depan. Oke? Maka 3 kali 2 berapa? 6. X 3 kurang 1 berapa? Kuadrat. Oke. Nah, itulah yang dinamakan turunan. Jadi turunan adalah turunan dari f(x), misalnya f(x) sama dengan a x pangkat n, maka turunannya n-nya dikedepankan dikali dengan a ini, terus x, n-nya dikurang 1. Nah, kalau kita lihat contoh, kalau kakak bikin contoh ini, jika f(x)-nya sama dengan 2x pangkat 3, maka kalau f aksen x atau turunannya itu kedepankan 3 ya. 3 dikali 2x, terus pangkatnya dikurang 1, maka 3 kurang 1. Udah, jabarkan aja. 3 kali 2, 6, x-nya tetap 3 kurang 1, 2. Nah, mudah sekali kan? Nah, itulah turunannya. Jadi, kalau untuk turunan fungsi aljabar, dia ada 5 bagiannya. Oke, kita bisa mulai ya. Karena kalian udah paham mengenai turunan. Oke, dilihat-lihat dulu sebelum kita mulai ke nomor satunya. Udah paham ya turunan seperti apa? Oke, kita masuk, dia ada 5 bagian. Kita masuki yang pertama. Oke, kita masuki yang pertama ya. Di sini udah ada turunan jumlah dan selisih 2 fungsi. Nah, tadi karena kita udah memahami turunan, jadi kita bisa dong masuk ke contoh turunan jumlah dan selisih 2 fungsi. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau untuk turunan jumlah dan selisih 2 fungsi, rumusnya seperti ini. Kalau misalnya jika ini ya, jika f(x)-nya sama dengan u(x) tambah kurang p(x), maka kalau untuk turunannya atau f aksennya, maka f aksen x dia menjadi u aksen x tambah kurang p aksen x. Nah, ini rumusnya untuk selisih turunan jumlah dan selisih 2 fungsi. f(x) sama dengan u x tambah p, ini p ya. Tuh, ada tahu beda nggak? P. Ini p. Nah, ini u sama ux tambah kurang px. Dan kalau f aksennya, maka f aksen x sama dengan u aksen x tambah kurang p aksen ya. Nih, p aksen x.
Oke, ini adalah rumus dari turunan jumlah dan selisih dua fungsi. Oke, kita masuki ke contoh ya, biar lebih paham. Contoh, jika ya, sini kakak bikin. Jika f(x) sama dengan kakak bikinnya x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 9. Oke, kita lihat ya. Karena kan tadi udah tahu turunannya seperti apa. Ini dikedepankan ya. Ini x ini sebenarnya ada 1, cuma nggak ditulis ya. Karena pada hakikatnya x ini di depannya ada 1. Ya udah, 3-nya dikali 1. 3 kali 1. Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa, karena kan udah tahu 1. Dah, x 3 ini dikurang 1 karena pangkatnya kurang 1 ya kalau untuk turunan. Oke, 3 kurang 1 ditambah. Ini 5, ini 2, berarti 2-nya dikedepankan. 2, ini titik ya, kali 5x pangkat 2 kurang 1. Pangkatnya dikurang 1. Ditambah, ini kan ada 1 nih, cuma nggak ditulis ya. Maka kakak bikin langsung 1 kali 2x 1 kurang, ini kan 1 nih, dikurang rumusnya karena turunan dikurang 1, ya udah kurang 1 ditambah. Nah, kalau untuk turunan, kalau angka misalnya nggak ada pakai x ya, 9, 8, 20, 30, 60, kan nggak ada x-nya. Ya udah langsung aja 0. Nah, itu nggak ada turunannya adalah 0 kalau angkanya, konstantanya. Oke? Dah, karena udah selesai kita seperti rumus turunannya, ya udah tinggal kalikan seperti biasa. Ini 3, ini x, 3x. 3 kurang 1, 2. Ditambah 2 kali 5, 10 x pangkat 2 kurang 1, 1. Oke, kalau 1 ini boleh ditulis, boleh juga, kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa, karena kan udah tahu ini pangkatnya 1 gitu. Oke, ditambah, ini 1 kali 2, 2. Ini x, 1 kurang 1, 0, berarti x-nya pangkat 0 ya. Nah, kalau x pangkat 0, setiap angka atau yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Dah, kita turunin lagi. 3x pangkat 2 tambah 10x. Ini x pangkat 1 boleh ya, kita tulis x aja, boleh. Oke? Ditambah 2. X pangkat 0 adalah 1, makanya 2 kali 1, 2. Setiap ini pangkat 0 itu hasilnya 1. Maka karena ini jadi 1, 1 kali 2, 2. Maka hasil dari fx, x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 tambah 2x tambah 9. Udah, hasilnya adalah 3x tambah 10x tambah 2. Oke? Nih. Nah, ini f aksennya ya, turunannya. Nih, udah. Oke. Fx-nya udah ada, terus kalau f aksennya turunannya adalah sesuai rumus, yaudah, inilah dapatnya. Ingat ya, kalau konstanta, kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Oke? Mudah sekali kan untuk turunan jumlah dan selisih dua fungsi. Oke, kita masuki yang kedua. Ya. Di sini udah ada turunan dan hasil kali ini. Nih, turunan hasil kali dua fungsi. Nah, turunan hasil kali dua fungsi rumusnya seperti ini. Jika fx ya. Jika fx sama dengan ux kali px, maka turunannya, kakak bikin f aksen ya. F aksen itu sama dengan turunannya. Sama dengan u aksen x kali p aksen px ditambah ux dikali p aksen. Oke, ini adalah rumus. Nih, kalau untuk rumus turunan hasil kali dua fungsi, di sini udah ada jika fx sama dengan ux kali px, maka f aksennya adalah u aksen x kali px tambah ux kali p aksen x. Nah, ini rumusnya. Kita masuki contoh ya, biar lebih paham lagi. Contoh. Nah, di sini kakak bikin jika fx sama dengan kakak bikin x kuadrat tambah 2 terus dikali berapa ya? 2x saja. 2x tambah 3. Nih,
Ini adalah jika fx sama dengan x kuadrat tambah 2 kali 2x tambah 3. Dah, kita masuki ke f aksennya ya. Maka f aksennya x itu sama dengan berapa gitu. Oke, sebelum kita masuki f aksen x, jadi kita harus tahu u aksen x atau px, ux dan p aksen x. Karena ini ada dua ini ya, dua ruas ini, dua ini apa dikurungnya ya. Ya udah, ini sebagai u, ini sebagai p. Udah, kita bikin ya. Diketahui ini u ya, ini p. U sama dengan x kuadrat tambah 2. Terus u aksen sama dengan gimana? Kalau turunan adalah ini kedepankan kakak, langsung aja ya. 2 dikedepankan, 2 kali 1 2. 2 kurang 1 berapa? 1. Jadi nggak usah ditulis 1 ya, udah pas. Ditambah 2. 2 kalau turunannya adalah 0. Maka kita langsung aja 2x ya, karena ini 0 hasilnya. Ya udah 2x tambah 0 kan 0, 2x gitu. Ya udah langsung aja u aksennya adalah 2x. Nah, kalau untuk p dia sama dengan 2x tambah 3. 2x tambah 3. Nah, p aksennya dia sama dengan, ini kan ada 1 nih. Kalau dikedepankan berapa? 2. X ini kalau 1 kurang 1, 0. Maka setiap yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1 kali 2, 2. Tambah 0. Karena kan 3-nya 0. Ya udah, 2 aja kita tulis. Oke? Nah, baru kita masuki ke f aksen x. Oke. Maka f aksen x nampak ya? Sama dengan rumusnya u aksen x kali p x tambah ux kali p aksen x. Dah, kita masuki ya u aksen x. Berapa u aksen x? Ini dia. Ya udah, masukin 2x ya. Dah, masukin 2x. Dikali px. Px mana? Px. Oke, ini dia. P. 2x tambah 3. 2x ditambah 3. Ditambah ux. Ux berapa? Ini dia. Dah, x kuadrat ditambah 2. X kuadrat ditambah 2. Kita bikin kurung ya, biar tahu. Nih, kita bikin kurung biar tahu apa yang mau dijumlahkan dikali. P aksen x. Mana P aksen x? Ini dia. Ya udah, masukin 2. Ini kali ya. Nah, karena ini ada kurung, dia bersebelahan dengan ini, kita harus mengkalikan yang di kurung ini dengan yang ini ya. Jangan ditambah dulu, oke? Karena dia bersamaan. U aksen x kali px. Ya udah, kita gabung. 2x kali 2x berapa? 2 kali 2 4, x kali x kuadrat. 4x kuadrat. 2x kali 3 berapa? 6x. Tambah ya, tambah 6x. Ditambah x kuadrat kali 2 berapa? 2x kuadrat. Ditambah ya, pembatasnya. Tambah 2 kali 2 4. Nah, langsung aja. Ini ada x kuadrat, ini ada x kuadrat. Ya udah, 4x kita samakan dulu ya. Jangan 4x kuadrat tambah 6, nggak bisa karena x ini pangkat 1. Oke? Yang pangkat 2 dulu kita tambahkan. 4x kuadrat tambah 2x kuadrat berapa? 6x kuadrat. Udah, ini udah. 6x ada nggak kawannya? Oh, nggak ada. Ya udah, langsung aja. Ditambah 6x. Terus, apalagi? 4. Ya udah, turunin 4. Udah, selesai. Jadi kalau mau nambah sama-sama pangkatnya ya. Kalau ini x pangkat 2, ini kan x pangkat 1 nggak bisa ditambahkan. Dia sama-sama x pangkat 2. 4x pangkat 2 tambah 2x pangkat 2 yaitu 6x pangkat 2. Ini nggak ada kawan, turunin aja. Ini 4, turunin aja. Oke? Mudah sekali ya. Jadi sebelum kita mencari f aksennya, kalian harus tahu u dengan u aksen, p dengan p aksennya. Oke? Mudah sekali ya. Jadi hasilnya fx sama dengan x kuadrat tambah 2 kali 2x tambah 3. Hasilnya adalah 6x kuadrat tambah 6x tambah 4. Oke, kita masuki yang ketiga. Oke, kita masuki yang ketiga ya. Di sini ada turunan hasil bagi dua fungsi. Nah, kakak akan bikin rumus jika fx sama dengan ux per px.
Nah, di sini kalau turunannya F aksennya dia menjadi, maka F aksen X sama dengan U aksen X dikali P X dikurang, kalau tadi kali ditambah sekarang dikurang dia U X kali P aksen X per P aksen PX kuadrat. Nah, oke. Nah, kita masuki contoh ya. Ini adalah rumusnya. Jika Fx sama dengan Ux per Px, maka F aksen X yaitu U aksen X Px kurang Ux kali P aksen X Px kuadrat. Ini kuadrat. Oke, kita masuki contoh ya, jelas ya. Oke, contoh. Di sini kakak bikin Fx-nya berapa ya? 4x tambah 2 lah ya. Contoh, ini Fx-nya 4x tambah 2 per x tambah 2. Oke, kita lihat ya, sama dengan, maka F aksennya berapa? Nah, berapa F aksennya? Jadi, kakak bikin di sini ya. Kita harus tahu karena rumusnya U aksen X, PX ya. Kita harus tahu U, yang mana P, dan mana U aksen dengan P aksen. Oke, ini sebagai U, ini sebagai P. Udah, kita masuki ya. Diketahui U sama dengan ini ya, 4X tambah 2. 4X tambah 2. Terus U aksennya sama dengan, gimana? U aksen, ini 1 ya. 1 kali 4, M4. Ini kan X, berarti kalau sini ada 1 kurang 1, 0. Makanya X pangkat 0 sah 1, 4 aja. Nah 2, kalau turunan dari 2 adalah 0. Jadi nggak usah diturunkan, cukup 4 aja. Oke, kita masuk I P. P ini adalah yang bawah ya, X tambah 2. X ditambah 2. Nah, kalau P aksen, turunan dari X adalah sah 1. Karena ini 1 kali 1 sah 1. X-nya 1 kurang 1, 0. Nah, makanya turunan dari X adalah sah 1. Turunan dari 2, 0. Makanya 1 tambah 0, 1 aja. Oke? Nah, kita masuki ke rumusnya. Baru masuk ke rumusnya. Maka F aksen X sama dengan U aksen X kali P X dikurang UX dikali P aksen X. Oke, per, nampak ya? Nah, PX kuadrat ya. Nah, dikuadratkan. Jadi sama dengan, tinggal masukin aja. U aksen X berapa di sini? 4. Ya udah, masukin 4. Jelas ya? Nih kakak agak ke bawah nih. Nah, oke. 4. PX berapa? PX. Ini U aksennya 4, PX berapa? Ini ya, X tambah 2. Kakak bikin kurung. Kurang. UX mana? UX ini dia. 4X tambah 2. Kita bikin kurung ya. Berapa? 4X tambah 2. Dah. Kali, ini kali ya. P aksen X, mana P aksen X? Ini dia. Sah 1 kali 1. Oke, tinggal kalikan aja ke dalam. Per-nya lupa ya. Per. PX-nya berapa? PX ini. X tambah 2. Cuman dia dikuadratkan ya. Nah, ya udah, kakak pindah kemana ya? Nih, kakak masukin di sini nih. Oke, ada dikit, perhatikan baik-baik ya. Oke. Nih, jelas ya. Kakak hapus ini gimana? Oke, kita hapus juga ya. Ini turunan 2 hasil bagi ya. Nih, kakak hapus juga biar jelas. Oke. Ini kan 4X tambah 2 nih. Ya udah, kalikan ke dalam, kakak sambung ke sini ya. Oke, sama dengan nih 4 kali X, 4X. Oke. 4 kali 2 adalah 8. Ini ada tambah, jadi 8. Ditambah 8. Kurang, kita pindahin kurang. Oke. 4X tambah 4X kali 1, 4X. Ini masih nih ya, 4X. 2 kali 1, 2. Nah, ini kita bikin kurung ya.
Nih, per X tambah 2 kuadrat. Nih, kalian masih ingat nggak rumus X tambah 2 kuadrat? Rumusnya gini, A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, maka kalau X tambah 2 kuadrat, ya udah X tambah 2 kuadrat sama dengan A kuadrat berapa? X kuadrat tambah 2AB, 2 kali A kali B, 2 kali X kali 2. 2 kali X kali 2 berapa? 2 kali X, 2X kali 2, 4X. Tambah B kuadrat, 2. 2 kuadrat berapa? M? 4. Nah, berarti hasilnya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 4. Yaudah, kita masukin. X kuadrat tambah 4X tambah 4. Ini rumusnya ya. Nih. Oke. Karena udah dapat ini, ya udah. Karena ini kan masih kurung nih. Masih kurung. Ini ada positif, jadi dikalikan ke dalam. Makanya kalau ada kurung, jangan kita buka kurung dulu sebelum kita kalikan yang di luar. Ini min ya, kurang ya. Kalikan ke dalam dulu. Sama dengan 4X tambah 8, kita mau buka kurung ya. 4X tambah 8, oke. Min kali 4X, min 4X. Min kali positif, berapa? Min 2. Per X kuadrat tambah 4X tambah 4. Yaudah, kita turunin. Oke. 4X kurang 4X berapa? Oke, ini ya. Kakak masuk ke sini ya. Kakak bikin di sini. Oke, kita jumlahkan ya. 4X kurang 4X 0. Ya udah, 0 gak usah ditulis ya. 8 kurang 2 berapa? 6. Per ini kan nggak ada yang mau dikurang karena ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini X-nya, ini konstanta. Ya udah, langsung aja. X kuadrat tambah 4X tambah 2. Oke, mudah kan? Cukup ini aja hasilnya. Ini nggak bisa dijabarkan lagi karena dia nggak ada yang mau ditambah dan dibagikan. 6 per X kuadrat tambah 4X tambah 2. Dari sini ya. Jadi F aksen X dari Fx-nya 4X tambah 2 per X tambah 2 adalah 6 per X kuadrat tambah 4X tambah 2. Jadi adik-adik harap nontonnya jangan di skip biar tahu dari mana datangnya. Oke? Nah, kita masuki ke yang tadi yang ketiga, kita masuki yang keempat. Oke, kita masuki yang keempat ya. Di sini ada turunan fungsi, dia langsung aja nih. Fx sama dengan Ux pangkatnya n. Oke, turunan fungsi Fx sama dengan Ux pangkat n. Jadi, kalau turunannya dia langsung aja ya di sini. Maka turunannya yaitu F aksen X. Nah, n-nya dikedepankan, n maksudnya, n-nya dikedepankan. Terus dalam kurungnya tetap Ux pangkat n kurang 1 kali U aksen X. Nah, ini adalah rumusnya untuk nomor 4. Turunan fungsi Fx sama dengan Ux pangkat n. Maka F aksen X sama dengan N Ux N kurang 1 dikali U aksen X. Oke, kita masuki contoh ya, contoh. Misalnya sini kakak bikin diketahui ya. Diketahui Fx-nya sama dengan kakak bikin 2x tambah 3 pangkatnya 2. Oke? Nah, jadi kalau diketahui Fx sama dengan 2x tambah 3 pangkat 2, ya udah langsung aja F aksen X sama dengan berapa gitu. Nah, jadi karena di sini ada rumusnya U aksen X, ini kan U aksen X nih, ini seperti biasa aja turunan ya. Karena ada U aksen X, berarti kita harus tahu U-nya mana dan U aksennya mana. Nah, ini ada soalnya, berarti U-nya adalah 2X tambah 3. Jadi, ini bukan diketahui ya, ini contoh. Contoh soal ya. Nomor 1, contoh soalnya aja. Oke, ini contoh soalnya ya. Jika nih, jika Fx sama dengan 2x tambah 3 pangkat 2, maka F aksen X sama dengan ini F aksen. Aduh, belepotan bener kakak ngomongnya. Dah, ini udah diketahui jika Fx sama dengan 2x tambah 3 pangkat 2, F aksen X-nya berapa? Nah, maka di sini ya, maka diketahui dulu ya. Diketahui karena di sini udah ada U aksen, ya udah kita ketahui ini adalah U. U
U sama dengan 2X tambah 3. Oke? Nah, U aksennya mana? Ya udah, turunan dari 2X. U aksen sama dengan, kalau X pangkat ini pangkat 1 ya. Kalau 2X turunannya adalah 2, dimana ini 1 kali 2, 2. X ini pangkatnya 1 kurang 1, 0 ya. Berarti X pangkat 0 sama dengan 1 ditambah 3. 3 itu kalau turunannya 0, maka di sini 2. Oke, maka kalau udah tahu U dengan U aksen udah, ya udah masukin aja rumusnya. Nah, maka F aksen X sama dengan F aksen ya. Sama dengan, yaudah masukin N. Ini kakak bikin ya, F aksen X sama dengan N U X N kurang 1 kali U aksen X. Nah, yang mana N? Di sini adalah pangkat, ini N ya. Berarti N-nya adalah 2. Masukin 2 di sini. 2 kali UX ya. Nah, UX-nya mana? Yaitu 2X tambah 3. Nih, 2X tambah 3. N-nya berapa? 2 kurang 1. Nah, dikali. Ini udah U aksen X. Ya udah, mana U aksen X ini? 2 kali 2. Dah, jabarkan. 2 tetap dulu ya, karena ini kurung, kita selesaikan dulu pangkatnya. Ya udah, bikin 2 kali 2X tambah 3. 2 kurang 1 1. Nih, 1. Nah, kalau 1 boleh kita nggak tulis ya, karena setiap ini pangkat 1 yaitu bilangan itu sendiri. 2X tambah 3 pangkat 1. Ya udah, 2X tambah 3 ya. Kali 2. Nah, ini 1 ya, boleh juga nggak tulis, sudah, kita nggak usah nulis karena dia 1. Oke, 2 kali 2 berapa? 2 kali 2X, 4X. 2 kali 3 N 6. Karena ini tambah 6. Nih, dah. Kali 2. Kali 2. Yang mana mau dikali 2 di sini? Ini kan kali 2. Hasil dari ini ya, 4X tambah 6 dikalikan dengan 2. Yaudah, kita bikin kurungnya. Karena ini kan satu rangkap ini dikali dengan ini. Berarti orang per 2 ini kita masih kurung ya. Karena ini udah kalikan dengan kurung, dikalikan 2, maka dia masih tetap kurung. Nanti kalau nggak kalian kurungkan, nanti hasilnya beda. Kalian bikinlah 4X tambah 6 kali 2, 12. 4X kali 12, enggak seperti itu. Karena ini masih kurung, kita kurungkan masih kita kurungkan dikali 2. Berarti 2 ini kepunyaan dari kurung ini. Oke, kita kalikan keluar. 4X kali 2 berapa? 8X. Oke. Ditambah. 6 kali 2, 12. Oke ya. Jangan dibuka kurung pas gini ya. Karena kalau kalian buka kurung, ini karena masih kurung dikali ini, masih kita kurungkan. Kalau enggak, kalian akan hasilnya salah. Oke? Ini udah ada 2 kali 2X, 4X, 2 kali 3, 6. Masih kurung. Kalikan 2. Berarti 2 ini kepunyaan dari kurung ini. 2 kali 4X, 8X, 2 kali 6, 12. Oke? Jadi, mudah sekali untuk rumus yang ini. Tinggal masukin aja U aksennya. Kalau yang tadi kan kalau perkalian ditambah ya. Kalau pembagian dikurang gitu. Masih banyak prosesnya, tapi ini nggak berproses benar ya sama yang kayak perkalian dengan pembagian. Oke, jadi hasil dari Fx sama dengan 2x tambah 3 pangkat 2, hasilnya adalah 8x tambah 12. Oke, kita masuki yang ke-5 terakhir ya. Oke, udah selesai semua kakak tulis ini, jadi kalian pahami baik-baik ya. Nomor 5 ini turunan Kn dari suatu fungsi. Nah, jadi turunan Kn satu fungsi, jadi n-nya boleh, untuk turunannya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia turunan Kn. Jadi sepuasnya lah turunannya. Boleh pokok. Oke. Nah, rumusnya jika Y sama dengan Fx. Jadi kalau untuk mencari turunan pertama Y aksen ya sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx. Terus untuk turunan kedua yaitu ini ya, d kuadrat Y ya per dx kuadrat. Untuk turunan ketiga ini dia F turunan ketiga X, Y turunan ketiga F turunan ketiga X sama dengan D pangkat 3Y per dx pangkat 3. Jadi kalau kita bikin turunan keempat gitu ya, kita bisa bikin Y ini turunan keempat gitu. Tanda apa namanya? Turunannya. Nih.
Jadi sini rumusnya secara keseluruhannya adalah Y pangkat N. N ini terserah ya, terserah kita. N-nya boleh 1, 2, 3, 4, 5. Itu makanya disebut dengan turunan ke N. Y pangkat N sama dengan F pangkat NX sama dengan D pangkat N kali Y, terus D kali X pangkat N. Oke? Nah, di sini udah contoh kakak bikin, perhatikan baik-baik ya. Di sini contoh, jika diketahui Fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah 2x tambah 1. Oke? Tentukan turunan ketiga. Jadi dia minta turunan ketiga. Jadi sebelum kita mencapai turunan ketiga, kita harus tahu turunan pertama, terus turunan kedua, terus turunan ketiganya. Oke? Jadi kita masuki ke jawabannya. Jawab. Pertama kita harus bikin soalnya ya, biar kita tahu turunan pertamanya. Fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah 2x tambah 1. Oke. Untuk mencapai turunan ketiga, kita harus tahu turunan pertama. F aksen X ya, atau F turunan pertama dari X ini adalah 3 kali 3 berapa? 9. 3 dikurang 1, 2. X-nya tetap ya. Ditambah 2 kali 4 adalah 8. 2 kurang 1 1. X pangkat 1 boleh ya, kita tulis X aja. Oke. 2X turunan dari 2X adalah 2. Turunan dari 1, ini 1 ya. Turunan dari 1 adalah 0. Jadi boleh nggak ditulis. Oke, udah dapat turunan pertama. Turunan kedua itu adalah hasil dari perkalian dari turunan ke-1. Oke, berarti dia berpedoman ke turunan pertama. 2 kali 9 18. X 2 pangkatnya dikurang 1, berarti 1. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. 8x, turunan 8x berapa? Adalah 8. Turunan 2 adalah 0, jadi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Dah, 18x tambah 8. Ini baru turunan ke-2. Kita belum dapat turunan ketiga. Baru terakhir turunan ke-3. Dia berpedoman pada turunan kedua. Ini adalah 18x tambah 8. Ya udah, ini kan ada 1 kali 18, 18. X 1 kurang 1 0. Setiap yang dipangkat 0 itu hasilnya 1. Makanya 1 kali 18 18. Tambah 8. 8 itu kalau diturunkan, turunan ya, dia menjadi 0. Ya udah, dapatlah hasil 18. Mudah kan? Jadi, turunan ketiga dari 3x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 adalah 18. Jadi, sebelum kita mencapai turunan dari yang diinginkan, kita harus melewati turunan-turunan sebelum yang ingin dicapai. Misalnya dia ingin menanyakan turunan kelima. Jadi kita harus mencari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, baru turunan kelima. Dan semua ini berpedoman pada turunan yang sudah diturunkan. Turunan pertama, berarti kalau kita mencari turunan kedua, 2 ini berpedoman pada turunan pertama. Bukan lagi dari soalnya. Oke? Kalau cari turunan kelima, berarti turunan kelima berpedoman pada turunan keempat. Nah, itulah yang dinamakan turunan Kn dari suatu fungsi. Oke? Mudah sekali kan? Jadi adik-adik jangan nontonnya, jangan di skip ya. Karena kakak nanti akan ada yang mutar-mutar itu. Jadi jangan kalian pusing. Oke? Udah selesai. See you next time.